warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di perkuliahan metode penemuan hukum pada Jumat yang berbahagia ini. Saya Nur Muwahid sebagai moderator pada presentasi hari ini bersama teman-teman saya Muhammad Asrul Fauzi, Tadkir Miftahul Hasan, dan Khairul Fajri Shihab ingin sedikit mempresentasikan makalah kami. Makalah kami memiliki judul Ketidaksempurnaan. Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan yang tidak terhitung jumlahnya dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno dalam bukunya bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh kegiatan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Dengan tidak sempurnanya sebuah undang-undang, maka yang dimana undang-undang tersebut tidak mengatur segala kegiatan manusia secara tuntas, di sini hakim hadir sebagai sosok orang yang bisa menemukan hukum, sebagai seorang praktisi hukum yang dituntut untuk menemukan sebuah hukum yang baru yang mendekati hukum. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ketidaksempurnaan undang-undang. Nah, untuk spesifiknya kami akan menjelaskan tentang undang-undang itu tidak secara spesifik membahas tentang kegiatan manusia secara tuntas, begitu ya. Apabila kembali ke asal kata dari judul ketidaksempurnaan undang-undang, di sini kita secara tidak langsung bisa memahami bahwasanya tidak semua undang-undang itu tuh perfect, sempurna gitu. Mesti ada kekurangannya. Misal ada undang-undang yang multitafsir atau bertentangan dengan undang-undang yang lain. Nah, begitu juga ada juga undang-undang itu tidak secara spesifik atau membahas kegiatan manusia itu tidak secara tuntas, tidak memperinci begitu. Sebagaimana yang dikemukakan atau dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, bahwasanya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Nah, disinilah peran penemuan hukum itu berandil dalam dunia hukum. Van Apeldoorn menyatakan bahwa seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas. Yang pertama, menyesuaikan undang-undang dengan fakta yang konkret, dan yang kedua adalah menambah undang-undang apabila perlu. Hakim membuat undang-undang karena undang-undang yang tertinggal dari perkembangan masyarakat atau didapati undang-undang tersebut tidak mengatur suatu kegiatan manusia secara tuntas. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Ini adalah undang-undang yang seringkali tidak lengkap, tidak jelas, dan multitafsir. Undang-undang yang seringkali tidak lengkap, tidak jelas, dan multitafsir. Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengenal sebuah istilah yang bernama batasan. Batasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan batas, yang berarti ketentuan yang tidak bisa dilampaui. Jika kita selaraskan dengan tema undang-undang yang seringkali tidak lengkap, tidak jelas, dan multitafsir, tentu kita akan mendapati makna kasarnya adalah adanya ketentuan yang tidak bisa dilampaui oleh otoritas pembuat hukum yang sah. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa sebab mengapa sebuah undang-undang bisa seringkali tidak lengkap, tidak jelas, dan multitafsir. Yang pertama adalah norma yang lahir di tengah kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat di dunia modern bukan hal yang perlu disembunyikan lagi. Pertarungan ideologi yang berkembang pesat sejak Perang Dunia Kedua melahirkan kebebasan berpikir dan berpolitik. Masyarakat yang dipermudah dalam mengikuti dan mengemukakan apa yang diyakininya benar, kebebasan
berpendapat ini tentu mempengaruhi adanya norma tempat orang tersebut nyaman. Sebagai contoh, orang yang berpikir kiri umumnya lahir dari golongan akar rumput dan kaum marginal yang menginginkan kesamarataan dan kesamarasaan. Sedangkan mereka yang berpikir liberal biasanya lahir dari kaum borjuis yang harus mempertahankan keelektabilitasannya dan kekuasaannya. Kedua ideologi ini saja sudah tidak bisa bersatu, bahkan juga mempengaruhi norma-norma dan hierarki hukum yang ada dalam masyarakat majemuk, yang tentunya membuat sebuah penemuan hukum semakin sulit bila harus mengikuti dua gaya tersebut. Adalah hukum sebagai produk politik di dunia modern yang perpolitikannya dibuka lebar untuk semua golongan dan terbuka lebarnya partisipasi masyarakat di dalamnya tentu menjadi lebih mudah mengkomplekskan kepentingan publik. Hukum yang menjadi produk politik dalam paham Dasein yang mengkonsepkan hukum sebagai sebuah undang-undang yang tentunya terpengaruh oleh kepentingan golongan maupun kepentingan partai. Kepentingan golongan tersebut dalam hal ini partai yang akan menjadi sebuah kesepakatan untuk saling melengkapi hingga menjadi hukum publik. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa politik tidak akan bisa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketiga adalah hukum sebagai sistem yang dinamik. Hans Kelsen menyebutkan di dalam bukunya bahwa hukum adalah sistem norma yang dinamik atau disebut nomodynamic. Menurut Hans Kelsen, suatu hukum disebut sah apabila dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang dengan hierarkinya sebagai implementasi legitimasi kekuasaan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Dari paham ini muncul kelemahan mendasar, yaitu keperluan yang ada di kalangan masyarakat bahwa dengan hukum yang menjadi status fundamental norm. Contoh saja di negara yang menggunakan hukum Islam yang melarang adanya minuman anggur yang berfermentasi, tetapi dalam sakramen Nasrani ada namanya perjamuan kudus atau perjamuan suci. Di agama Nasrani yang mengharuskan adanya anggur yang telah dikonsekrasi. Hal ini tentunya menimbulkan batasan bahwa hukum pusat tidak selalu bisa mencakup masyarakat bawah. Dan yang keempat adalah hukum dan ketertiban. Hukum yang berfungsi melindungi ketertiban masyarakat majemuk sering juga bertentangan dengan adat dan ketertiban masyarakat. Contoh sederhana adalah bab 14 KUHP tentang kejahatan kesusilaan, di mana pasal 281 adanya larangan dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum. Pasal ini mungkin cocok ditujukan kepada bangsa Melayu dan mereka yang beragama Islam, tetapi akan berbeda dengan budaya yang di timur, di mana contoh saja suku Papua. Mereka lebih terbuka dalam berpakaian. Mereka yang hanya memakai rumbai-rumbai dan koteka tentu akan dirasa risih bagi mereka yang berbangsa Melayu dan beragama Islam. Yang terakhir adalah dinamika perkembangan zaman. Waktu yang berlalu sering meninggalkan sejarah kelabu. Hukum yang ada pada zaman ini semua adalah jawaban dari permasalahan masa lalu. Tetapi kejahatan yang selangkah lebih maju selalu menimbulkan kejahatan baru yang tidak termaktub di dalam undang-undang. Ketika terdapat masalah baru, maka dengan sigap hakim akan menemukan sebuah konsep baru. Yang ini tentu dinamakan sebagai penemuan hukum. Tetapi hal ini juga mempunyai banyak kekurangan, dari kematangan konsep, sosiologi masyarakat hingga pertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Batasan-batasan tersebut tentunya ada dan terjadi. Keterbatasan yang ada pada para perumus undang-undang serta kepentingan di belakangnya, baik yang jahat maupun tidak, akan menjadi keterbatasan dalam perumusan. Kegiatan manusia yang sangat luas dan berbagai kadar jumlah dan jenisnya tentu tidak dapat diatur dan termaktub keseluruhannya di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa tidak ada hukum yang sempurna di dunia ini. Sekalipun mereka yang diakui sebagai hukum Tuhan pun sering terjadi penafsiran dan praktek yang berbeda oleh ahli-ahlinya.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.